Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Pada kesempatan ini aku pengen bahas terkait dengan hal-hal yang jangan dilakukan pada saat teman-teman berencana datang ke job fair offline. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal dan selamat datang. Silahkan explore aja teman-teman semua info yang ada di channelku yang mungkin teman-teman butuhkan. Kalau teman-teman butuh informasi terkait dengan job fair, dengan topik yang lain, atau hal-hal seputar karir yang lain, teman-teman bisa cek di bagian playlist aja. Di situ udah aku kelompokkan berdasarkan kategorinya. Kalau teman-teman di sini ada yang merupakan seorang job seeker, cek di bagian community atau bagian komunitas. Di sana aku reshare informasi lowongan pekerjaan yang lagi update, yang aku peroleh dari teman-temanku, khususnya yang ada di LinkedIn. Silahkan teman-teman, siapa yang ada rencana nih, pengen datang ke job fair, lalu sudah ada persiapan, tapi mungkin harus ada antisipasi kali ya. Apa sih yang jangan dilakukan saat kita datang ke job fair offline? Biar apa? Hasilnya tuh optimal. Karena job fair offline itu kan waktunya terbatas, tempatnya juga terbatas, mungkin pesertanya bisa banyak banget gitu. Sehingga gimana caranya biar kita bisa nonjol. Silahkan bagi teman-teman kalau mau nyiapin buku catatan dulu boleh, mau dicatat di laptop, di HP boleh banget. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau nanti kalau pengen diskusi lebih lengkap, boleh hubungin aku lewat sosmedku. Nanti aku display di belakang ya, teman-teman. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Daripada nanti tiba-tiba datang ke job fair offline, tapi nanti kurang optimal. Kita berbagi aja kok, teman-teman. Kalau teman-teman udah ada pengalaman dan di sini belum aku bahas, boleh ditambahkan di komentar. Yuk, kita bahas. Apa sih yang jangan dilakukan? Yang pertama, ya, teman-teman, datang tanpa memiliki tujuan yang jelas. Jadi teman-teman oke lah boleh datang ke job fair baru nyoba pertama kali, sebelumnya nggak pernah, masih fresh graduate dan lain-lain. Atau misalkan sebenarnya nggak ada niat, tiba-tiba diajak sama teman. Tapi pada saat teman-teman sudah memiliki niat untuk datang ke suatu job fair, teman-teman silahkan bentuk tujuan yang jelas. Biar di sana teman-teman nggak bingung mau ngapain, nggak setengah hati, dan lain-lain. Di sini ada beberapa poin yang teman-teman bisa tanyakan ke diri sendiri. Datang itu mau cari info atau cari loker? Terus ini job fair-nya misalkan beberapa hari nih, aku pengen datang ke sana sehari doang, atau tiap hari aku datang, atau gimana? Aku mau datang seharian atau cuma beberapa jam aja? Aku punya agenda yang lain nggak di hari tersebut? Udah ada target perusahaannya belum? Udah ada target posisi nggak? Nanti mau nyari loker-loker soal apa? Terus kalau pulang dari sana teman-teman pengen dapat apa gitu? Itu coba dibayangkan. Jangan sampai teman-teman datang ke job fair tanpa ada tujuan yang jelas. Ini beberapa poin aja ya teman-teman ya, yang teman-teman harus miliki. Kemudian yang nomor 2 adalah datang terlambat. Jadi gini teman-teman, job fair itu memang nggak ada kata terlambat sih. Karena dia dibuka dari jam berapa, sampai jam berapa, jam berapa, kayak gitu. Tapi teman-teman harus membayangkan, jarak teman-teman tinggal ke tempat job fair berapa jauh, ke sana naik apa, mungkin nggak di jalanan macet, mungkin nggak di jalanan nggak macet, tapi karena pesertanya banyak, teman-teman antre mengular panjang kayak gitu. Oke, mungkin di dalam dingin, tapi kalau antrenya panjang sampai ke jalan gitu, gimana? Panas-panasan berdiri kayak gitu. Mungkin ada nggak yang sistemnya waiting list, jadi yang di dalam biar ada yang keluar dulu, terus yang lain baru boleh masuk gitu. Jadi pintu masuknya tuh sistemnya buka tutup kayak gitu. Karena beda job fair, beda sistem teman-teman kayak gitu. Seluruh Indonesia lagi aku ngomongnya ya. Jadi alangkah baiknya udah dari pagi aja sekalian kayak gitu. Kan seger, lagi good mood nih, lagi semangat-semangatnya sampai sana gitu. Kalaupun masih sepi, masih gini gitu ya nggak masalah, teman-teman bisa ngapain dulu, lebih longgar gitu ya teman-teman. Oke, ini juga teman-teman boleh pertimbangkan dan aku sarankan jangan dilakukan kalau teman-teman ingin datang ke job fair offline. Yang ketiga adalah menggunakan penampilan yang kurang profesional. Datang ke sana memang benar teman-teman. Datang ke sana tuh nanti teman-teman yang ngunjungin stand 1, stand 2, stand 3, ada yang cuma ngedrop CV, ada yang ngobrol, ada yang screening di tempat. Mungkin nggak banyak interaksinya kalau misalkan padat banget dan lain-lain kayak gitu. Tapi teman-teman harus yakin bahwa dengan berpenampilan profesional, pasti ada suatu nilai plus. Baik untuk diri teman sendiri-sendiri, misalkan di sini tuh ya aku udah terbiasa dengan berpakaian profesional semacam itu. Aku pede. Atau pada saat kita berpenampilan, kita tuh kadang nggak sadar loh diperhatiin sama orang kayak gitu. Gimana kalau orang itu adalah ya pihak perusahaan, HRD-HRD atau panitia yang ada di masing-masing stand yang mewakili perusahaan tertentu kayak gitu. Nah ini teman-teman silahkan dibiasakan gitu. Tahulah ya mau pakai
formal, smart casual, atau non formal, pasti udah tahu dong. Terus karena sistemnya di situ dinamis, teman-teman akan gerak terus. Coba bayangkan, gimana biar nggak kotor, biar nggak kusut, biar nggak basah karena keringat, ketumpahan apa, biar nggak bau gimana. Teman-teman sendiri yang tahu untuk mengatasi itu semua, gitu ya. Jadi silahkan dibayangkan. Pokoknya teman-teman datang profesional, pulang profesional dari sisi penampilan. Karena itu merupakan kesan pertama yang akan meningkatkan kegantengan dan kecantikannya teman-teman masing-masing. Tentunya kepedean teman-teman saat berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sana. Kayak gitu ya. Itu adalah poin nomor 3. Kemudian poin nomor 4, yaitu kurang lengkapnya berkas utama yang akan dibawa. Jadi kalau datang ke job fair itu teman-teman, ya jangan nggak bawa apa-apa gitu ya. Tahu ya teman-teman berkas utama minimal apa? CV, ijazah, transkrip, sertifikat, foto paling kayak gitu. Yang di fotokopi dalam jumlah tertentu kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Kalau misalkan surat lamaran gitu-gitu, portofolio itu opsional aja lah gitu. Tapi kalau memang dibawa juga boleh. Tapi teman-teman bayangkan berkas utama yang harus ada tuh apa? Kayak gitu. Itu jangan sampai teman-teman nggak bawa. Terus dokumen pendukungnya apa kira-kira? Gimana semua dokumen itu bawanya biar nggak terlipat, basah, kotor, bau, kayak gitu. Terus ada ATK-ATK pendukung nggak gitu, stapler, misalkan lem, ballpoint, gitu-gitu. Butuh nggak gitu. Teman-teman iseng aja checklist, dan itu nanti ya termasuk list barang yang akan dimasukin ke tas oleh teman-teman, kayak gitu ya. Takutnya kalau misalkan nggak lengkap, sayang banget loh teman-teman udah berdiri di suatu stand perusahaan, cocok, tinggal ngasih, malah berkas utamanya yang nggak lengkap kayak gitu. Mungkin juga nanti teman-teman misalkan berkas yang difotokopi itu kurang karena teman-teman naruh banyak banget. Terus teman-teman mau gimana? Mau pulang dulu? Atau teman-teman udah bawa soft file-nya, tinggal cari fotokopi terdekat kayak gitu, atau tempat ngeprint terdekat. Nah, itu skenario teman-teman. Jadi aku sarankan berkas utama jangan sampai ada yang tidak lengkap atau kurang lengkap kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk poin nomor 5. Jadi walaupun datang ke job fair, teman-teman itu harus menguasai tahap rekrutmen secara umum. Karena interaksi di job fair itu bukan teman-teman hanya memilih saja, tidak melulu begitu. Gimana kalau teman-teman waktu di sana ternyata teman-teman masih ada kesempatan untuk ngobrol dengan pihak perusahaannya. Bisa di-screening di tempat langsung. Karena mungkin yang ngedrop CV di sana nggak banyak, orang-orang yang ngedatengin stand di sebelah situ nggak banyak gitu. Kalau nanti di interview mendadak itu harus gimana? Gimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang ada di interview? Kemudian kalau tiba-tiba di situ ada pertanyaan terkait perusahaan, teman-teman bisa riset nggak? Kayak gitu. Teman-teman datang ke tempatnya bisa riset di tempat nggak? Mungkin ada banner, ada brosur, ada apapun yang bisa dibaca gitu nggak? Kayak gitu. Jadi teman-teman datang ke sana juga harus dilengkapi dengan pemahaman tahap rekrutmen secara umum. Sehingga nanti kalau ada suatu proses rekrutmen dadakan yang dilakukan di tempat, walaupun itu di dalam bentuk ngobrol santai, interview dadakan, teman-teman itu sudah paham gitu ya. Itu yang poin nomor 5. Yang poin nomor 6 adalah pasif. Pasif itu adalah datang ke sana, ngeliat-ngeliat, naruh, udah gitu. Lebih banyak bingungnya daripada melakukan sesuatunya. Coba teman-teman beberapa checklist ini dibayangkan. Pada saat datang ke job fair tersebut, ada nggak orang yang bisa diajak ngobrol? Oh, bisa dilakuin nggak? Ya udah lakuin, kayak gitu. Ada yang bisa diajak kenalan nggak? Sesama job seeker, mungkin pihak perusahaan, kayak gitu. Ada yang bisa dibaca-baca nggak? Mau dibaca sekilas, diabaikan, atau teman-teman berbaca karena teman-teman pengen masuk ke perusahaan itu, gitu. Ada yang bisa dipraktekin nggak? Barangkali di situ ada komputer yang teman-teman bisa ya nyoba-nyoba gitu ya, baca-baca. Ada yang bisa di-browsing lewat HP sendiri mungkin, atau ada yang bisa dibawa pulang, teman-teman minta gitu. Ada nggak kayak gitu? Atau mungkin rangkaian job fair-nya ini nggak cuma booth-booth aja gitu, nggak cuma stand aja yang lagi sedia lowongan pekerjaan, tapi di situ mungkin ada presentasi, ada jadwalnya juga, presentasi perusahaan jam sekian sampai jam sekian, PTA, di sini PTB, PTC. Teman-teman mau naruh-naruh doang, terus bingung, atau datengin aja sambil dengerin presentasi pemaparan dari perusahaan kayak gitu. Jadi aku saranin jangan sampai pasif datang ke sana. Oke? Itu adalah poin yang nomor 6. Kemudian yang poin nomor 7 adalah mudah terprovokasi atau memprovokasi. Jadi ibaratnya gini, walaupun nanti teman-teman datang ke sana, datang sendiri atau sama teman, atau akhirnya nanti dapat teman pada saat sampai sana, teman-teman harus sadar bahwa mendatangi sebuah job fair offline itu untuk kepentingan pribadi. Karena teman-teman yang lagi nyari job, kayak gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalkan ada semacam ini nih,
mau datang sendiri atau sama teman? Kalau akhirnya sama teman tapi di hari H teman-teman kayak, "Aduh aku nggak jadi datang deh," kayak gitu. Terus teman-teman mau berangkat sendiri nggak? Atau misalkan teman-teman nggak bisa datang, terus teman-teman mau memprovokasi kayak, "Eh aku hari ini nggak datang nih, besok aja yuk, nggak usah sekarang," kayak gitu. Perlu nggak ngelakuin hal itu? Balik lagi ya, kuncinya itu adalah teman-teman ini fokus. Yang datang ke job fair itu teman-teman itu punya kebutuhan sendiri, punya keperluan sendiri, yang pengen dapat kerja juga teman-teman kayak gitu. Jadi nggak usah memprovokasi, nggak usah terprovokasi kayak gitu. Misal di sana si A ngelamar PTA, apakah juga aku wajib ngelamar PTA? Kalau kebetulan sama keinginannya nggak masalah, tapi nggak perlu disama-samain juga kan ya kayak gitu. Kalau misalkan si A ngelamar ke 5 ke 10 perusahaan, teman-teman juga harus 10 gitu, kan nggak kayak gitu. Walaupun itu yang teman-teman yang ajak itu ya, teman-temannya itu adalah teman satu angkatan, lulusan bareng, sekampus bareng, kayak gitu. Tujuan karirnya pasti udah beda-beda. Di sini teman-teman tidak mewakili teman-temannya kok, gitu. Teman-teman mewakili diri sendiri aja, kayak gitu. Jadi ini coba dibayangkan gitu. Intinya adalah datang ke sana itu ya karena saya yang ada kebutuhan, bukan karena sekedar diajak atau gimana gitu ya. Jadi ini diingat-ingat ya, poin nomor 7 ini teman-teman, kan ini penting juga gitu. Yang nomor 8. Namanya job fair itu kadang tuh makan waktu, tenaga, pikiran juga. Karena teman-teman ibaratnya bisa seharian atau berjam-jam di sana. Buat pulang pergi, buat berada di sana, buat istirahat di sana mungkin, dan lain-lain. Nah, ini jangan sampai teman-teman lupa, saat teman-teman datang ke suatu job fair, mungkin di tempat lain juga ada loker yang lagi di-share. Entah itu ada job fair di tempat lain, entah itu ada job fair online, entah itu ya bayangin aja. Kira-kira kalau teman-teman datang nih ke suatu job fair, ada nggak perusahaan yang lagi nge-share loker di websitenya? Ada. Ada nggak loker baru gitu ya, yang lagi di-share di LinkedIn atau di job portal kayak Jobstreet, Glints? Ya ada. Jadi aku sarankan jangan sampai gara-gara teman-teman datangin suatu job fair, loker yang muncul di hari itu yang berada di sumber yang lain diabaikan. Karena teman-teman kayak nggak ada waktu, udah kehabisan tenaga dan lain-lain. Jangan sampai kayak gitu ya. Ini adalah yang nomor 8. Kemudian yang nomor 9 adalah menunggu hasil lamaran kerja secara pasif. Memang benar kadang kita datang ke sana cuma disuruh ngedrop, 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 nggak ada yang diproses di awal. Mungkin benar kadang ada yang di-screening di awal. Tapi pada saat teman-teman pulang, terus mikir, kok aku nggak ada yang manggil ya datang ke job fair ya? Berarti kurang bagus, berarti kurang berguna. Ya udahlah aku nggak usah datang job fair lagi. Ya jangan kayak gitu. Teman-teman bayangkan, pada saat teman-teman datang ke suatu job fair, mungkin teman-teman akan melihat nama perusahaan, nama PT yang teman-teman itu belum familiar. Saranku, tulis aja tuh PT-PT yang teman-teman lihat di job fair. Terus nanti pulang buka LinkedIn, kalau punya LinkedIn. Kalau nggak tahu ya cari di Google LinkedIn itu apa ya, gitu. Bikin akunnya. Nama PT-nya dicari di LinkedIn, begitu muncul. Nah, kalau ada official LinkedIn-nya perusahaan, di-follow. Terus kalau ada lokernya dilamar. Kemudian kalau udah nyari nama PT-nya, difilter bagian people, bagian orang-orang yang kerja di sana, siapa, cari HRD-nya di sana, kayak gitu. Terus cari mungkin official Instagram-nya atau website perusahaannya, pantau lokernya juga, kayak gitu. Dan itu tuh teman-teman lamar-lamar juga gitu. Dan biasakan, apapun bentuk lowongan kerjanya, entah itu job fair, entah itu ngirim secara online kayak gitu, biasakan merekap ya, direkap. Kita punya rekap pribadi. Jangan mengandalkan rekap yang ada. Misalkan kalau kita ngirimkan via email kan ada di pesan keluar. Kalau kita ngelewatin job portal nanti udah ada di historinya, nggak usah. Teman-teman silahkan, aku sarankan banget bikin rekapan di Excel atau Google Sheet terserah kayak gitu. Dibiasakan. Rekap ini untuk mempermudah teman-teman analisis performa lamaran kerja teman-teman, antisipasi dari panggilan kerja palsu yang nggak dipanggil tiba-tiba nongol, yang mungkin nanti kalau yang dilamar itu banyak teman-teman itu lupa gitu. Aku ngelamar ke sana nggak sih gitu. Jadi kalau ngandelin ingatan kan kurang oke. Jadi saranku bikin rekapan. Nanti teman-teman kalau terkait rekapan tadi silahkan bisa pelajari dari videoku, buka di playlist FAQ seputar karir dari channelku ini, kayak gitu. Biar teman-teman paham ya, jangan sampai menunggu secara pasif. Dan yang selanjutnya di sini adalah tidak memikirkan alternatif yang mungkin terjadi sebelum, saat, atau setelah teman-teman datang di job fair offline. Jadi misalkan kalau teman-teman udah datang nih ke sana, tapi nggak ada loker satupun yang cocok, teman-teman mau ngapain? Nggak mau datang ke job fair lagi karena ngerasa yang dicari itu anak-anak kuliah doang, anak SMA nggak ada misalkan. Atau yang dicari itu usia di bawah
30 tahun semua. Terus teman-teman nggak mau datang ke Jover lagi gitu. Padahal walaupun datang, nggak ada locker yang cocok, itu teman-teman bisa ngelakuin sesuatu. Kalau mau diskusi nanti silahkan hubungin aku atau tuliskan di kolom komentar aja, kayak gitu. Kemudian apalagi misalkan ada masalah kendala usia, terus nggak datang ke ini lagi, gimana kalau usianya begini-begini? Kan ada orang bisa ditanya, ada nggak locker untuk usia sekian? Boleh nggak? Boleh gitu. Terus misalkan kalau datang ke sana, boleh nggak ya kalau ada satu perusahaan aku naruh untuk beberapa lowongan gitu, kan bisa ditanyakan di tempat. Gimana kalau berkas kurang? Gimana kalau pesertanya banyak, jadi teman-teman nggak banyak waktu di sana, terus kalau tiba-tiba di sana teman-teman pengen seharian, terus haus, lapar, harus ngapain, dan lain-lain. Coba pikirkan alternatif-alternatif yang mungkin terjadi sebelum, saat, atau setelah teman-teman mendatangi suatu job fair offline, kayak gitu. Biar apa? Biar nanti hasilnya optimal. Nah, itu adalah 10 hal yang aku saranin ya, yang jangan dilakukan pada saat teman-teman datang ke job fair offline. Ini listnya ada di sini, kalau nanti ada yang pengen ditanyakan, tuliskan di kolom komentar, atau silahkan teman-teman hubungin aku lewat sosmedku yang ada di sini. Biar nanti kita bisa diskusi lebih dalam terkait dengan kendala teman-teman atau pertanyaan teman-teman seputar job fair offline khususnya atau seputar karir pada umumnya. Paling sementara itu dulu dariku ya teman-teman ya, semoga membantu, terima kasih.